Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada malam hari ini kita akan melihat potret kehidupan yang berkenaan dengan kondisi di China. Kita akan melihat suasana Imlek di China. Kita akan menengok Imlek di Tiongkok. Nah Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan sekalian, menjelang Imlek, arus kepulangan penduduk dari kota ke desa atau dari satu kota ke kota lain, kampung halaman, itu ramai luar biasa, melampaui kondisi menjelang Idul Fitri di Indonesia. Terutama itu terjadi pada H-7, lalu arus baliknya lagi H+7. Nah, kondisi ini cukup mengerikan. Kami pernah terjebak dalam kondisi yang seperti itu. Bahkan ada orang, para pekerja buruh di kota, mereka sudah beberapa hari sebelumnya sudah datang ke stasiun kereta api dengan membawa barangnya dan tidur di stasiun kereta api. Padahal waktu itu adalah musim dingin. Mereka tentu pakai pakaian tebal, pakai bawa alas, ya tidur hanya untuk menunggu hari kereta apinya. Oleh karena mereka mungkin pun tidak punya tempat tinggal, hanya buruh dan akan kembali ke kampung halaman. Jadi luar biasa membludaknya para penumpang untuk kembali ke kampung halaman. Nah, pada umumnya yang menjadi sasaran angkutan yang paling ramai itu adalah kereta api, karena kereta api menjangkau seluruh pelosok di China. Sebenarnya bus juga demikian, namun naik kereta api tentu jauh lebih nyaman dibanding naik bus, apalagi kalau jaraknya adalah sangat jauh. Naik kereta api ada yang sampai 2-3 hari, bahkan 4 hari. Nah, ini adalah satu hal yang sangat ramai. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan sekalian, kalau engkau satu kali mau ke China berekreasi dan sebagainya, sebisa-bisanya hindari H-7 dan H+7. Jangan berada di dalam perjalanannya. Kalau engkau sudah tiba terlebih dahulu di sana dan mau melihat suasana di sana, ya silakan. Tetapi pada H-7 sampai H+7, jangan juga engkau ikut untuk berpergian ke luar kota, karena itu akan ramai sekali. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian, apa pentingnya mereka menjelang Imlek pulang ke kampung halaman? Nah, sebenarnya yang terutama dikejar adalah yang namanya Chuxi, malam tahun baru, La Ye San Sire, bulan 12 tanggal 30 dalam kalender China, yaitu kalender bulan China. Nah, mereka mengejar untuk tiba di kampung halaman sebelum waktu itu, karena malam tahun baru itu yang dinamakan sebagai Chuxi. Ada hal yang penting sekali, yaitu terutama keluarga inti akan berkumpul bersama orang tua. Ya. Mereka akan berkumpul untuk apa? Untuk makan malam bersama. Ya, makan malam bersama bisa jam 6 sampai jam 8 atau bisa jam 7 sampai jam 9. Makan malam bersama, dan malam itu tentu sajian makannya sangat istimewa, berkali-kali lebih istimewa dibandingkan makanan sehari-hari. Nah, terutama mereka berkumpul di rumah orang yang paling tua, lalu makan malam di sana. Itu yang mereka kejar. Dan yang paling penting dalam hal pulang kampung halaman dalam melewati untuk merayakan Imlek adalah untuk mengejar makan malam bersama di dalam keluarga. Itu yang terpenting. Nah Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, sejalan dengan perkembangan zaman sekarang, tentu sebagian orang tidak lagi makan malamnya di rumah, karena kadang-kadang repot mempersiapkan dan juga tidak punya waktu yang banyak untuk mempersiapkan. Maka sebagian orang akan sudah terlebih dahulu memesan ruang-ruang tertentu di restoran. Tentu Bapak Ibu saudara, menjelang Imlek, pada waktu Imlek, sebagian besar restoran di China akan tutup, ya. Apalagi restoran-restoran kecil dan sederhana, sebagian besar akan tutup.
hanya restoran-restoran yang cukup gede dan di hotel-hotel di mana mereka justru menggunakan kesempatan ini untuk bisa mendapatkan income. Justru restoran-restoran besar maupun hotel-hotel di mana orang bisa booking, ya. Biasanya bukan hanya booking satu meja, tapi booking meja yang di dalam satu ruangan. Jadi mereka booking satu ruangan, dan satu ruangan itu khusus untuk keluarga mereka saja kumpul di sana, makan bersama. Jadi tidak lagi dilakukan di rumah, tapi di restoran. Tapi hal yang tetap lebih menarik adalah di rumah. Ketika di Nanjing, kami sempat 3 tahun merayakan, melewati Imlek di sana, termasuk melewati Chuxi malam tahun baru, dan kami punya kenalan satu keluarga hamba Tuhan di sana. Anaknya waktu itu masih kecil 1-2 tahun, dan kami diajak pada malam tahun baru itu 2-3 kali makan di rumah mereka, bersama-sama melewati Chuxi di rumah mereka. Menarik sekali, indah sekali, ya. Makan malam bersama, obrol-obrol santai, makannya pelan-pelan, obrolnya banyak. Kumpul keluarga, makan malam bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, para sobat dan anak Tuhan sekalian, jam 6 sampai jam 8 atau jam 7 sampai jam 9, setelah selesai, maka dari jam 9 mereka mau menunggu sampai pertukaran hari sampai jam 12. Biasanya banyak orang di situ akan memasang namanya mercon, petasan, pangpao. Jadi sekeliling rumah tempat tinggal itu banyak sekali orang akan pasang petasan. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan perkembangan zaman juga, sebagian kota juga sudah membatasi pemasangan petasan atau mercon ini. Yang paling menarik, kami pernah melewati 2 kali Imlek, 2 kali malam tahun baru di Xi'an. Nah, waktu itu di Xi'an masih diperkenankan. Jadi mulai jam 9 malam, di sekeliling rumah itu, di sekeliling tempat tinggal kami, orang pasang mercon tidak habis-habisnya, tidak berhenti-berhentinya, terus menerus, nyaris tidak ada suara tenang. Jam 9 sampai jam 12, bahkan lebih melewati jam 12. Kiri, kanan, depan, belakang, terus semuanya pasang mercon. Dan mobil-mobil di daerah tempat tinggal itu, alarmnya terus bunyi. Dimatikan sebentar, ini bunyi lagi, dimatikan, bunyi lagi, terus begitu, seperti itu. Sangat ramai, tidak bisa tenang. Dan saya pribadi, secara pribadi saya termasuk orang yang mudah untuk tidur, tidak sulit untuk tidur. Mau di mana saja, begitu baring ya bisa tidur. Tapi terus terang, untuk melewati malam tahun baru itu dalam kondisi yang seperti itu tidak bisa tidur, ya. Suaranya betul-betul ribut dan tidak bisa tidur, dan tak beraturan, tidak bisa tidur. Sampai jam 12 malam pun masih akan terus bunyi mercon, petasan, sampai kira-kira jam 1 jam 2 barulah mulai reda dan mulai tenang. Nah, barulah kira-kira jam 2 itu bisa tidur dengan lelap. Jadi itulah cara mereka melewatinya. Tapi sekarang makin banyak kota-kota di China, karena polusi udara, karena polusi suara, mempertimbangkan hal-hal ini, maka mereka mengatur, membatasi sekali pemasangan petasan atau mercon. Jadi hanya di titik tertentu, di lapangan yang gede, dan dikasih waktu yang batas yang singkat, orang pasang petasan di sana dan sudah selesai. Jadi dirayakannya bersama-sama, bukan lagi setiap orang, setiap keluarga pasang mercon, tapi hanya simbolis saja. Dengan demikian, polusi suara akan semakin berkurang, dan tentunya polusi asap dan polusi sampah akan sangat berkurang. Nah, besok paginya, hari pertama pada tahun baru Chunche itu, begitu pagi-pagi buta saudara keluar, saudara akan temu di sekitar saudara itu penuh dengan sampah-sampah mercon, sampah-sampah petasan, bertaburan di mana-mana, sangat mengerikan. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan hadirin Tuhan sekalian, walaupun di hari pertama Imlek itu tetap masih ada para pekerja, para petugas kebersihan. Hal pertama yang mereka lakukan, walaupun itu di hari libur nasional, di hari libur hari pertama Imlek,
mereka akan segera bersihkan dulu sampah-sampah mercon, sampah-sampah petasan. Sehingga sudah jam 8, jam 9, kita nyaris sudah tidak lagi melihat sampah mercon atau sampah petasan. Cepat sekali mereka bekerjanya. Dan hanya untuk itu. Sementara yang lain-lain itu nanti bisa ditunda hari-hari berikutnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, itu suasana yang sangat ramai. Dan ketika pada hari pertama Imlek, maka mereka akan terlebih dahulu namanya Painien. Painien dalam keluarga inti, anak pada orang tua, atau yang lebih muda pada yang lebih tua. Dan juga dengan tentu sanak famili yang dekat-dekat rumah. Begitu juga dengan tetangga-tetangga yang dekat rumah. Painien, atau ada istilah lain namanya Chocinci, mengunjungi sanak famili. Saling mengunjungi di antara sanak famili dan dimulai dari yang dekat-dekat rumah. Saling berkunjung, Painien, mengucapkan selamat tahun baru, berkumpul sebentar, makan bersama, dan seterusnya. Tapi tetap yang utama adalah makan malam bersama pada malam tahun baru itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berbarengan dengan Chocinci, mengunjungi sanak famili, tentu di situ juga nanti ada memberikan angpau pada anak-anak. Terus lebih luas nanti di antara teman-teman, di antara rekan-rekan kerja yang rumahnya tidak berjauhan atau dalam kota yang sama, mereka juga bisa saling berkunjung, saling mengunjungi satu dengan lainnya untuk Painien, untuk mengucapkan selamat tahun baru atau selamat Chunjie, selamat masuki musim semi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, ini terus berlangsung dalam H-7 sampai H+7, bahkan ini bisa sampai dengan bulan 1 tanggal 15 dalam kalender China. Nah, itulah sedikit gambaran orang-orang di Tiongkok melewati tahun baru, melewati Imlek, melewati Chunjie. Biar ini menjadi sedikit gambaran yang berharga bagi kita sekalian. Dan kalau engkau ingin merasakannya sendiri, ambillah waktu pergi ke sana, tapi jangan bepergian kemana-mana, apalagi keluar kota. Tinggal di satu tempat tertentu untuk melewati malam tahun baru itu, supaya engkau bisa merasakan suasana malam tahun baru dan hari tahun baru. Biarlah ini menjadi masukan yang berharga, insight yang berharga bagimu. Selamat malam, sampai bertemu dalam episode-episode berikutnya.